Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 pada ayatnya yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, salib adalah kekuatan Allah. Dalam hikmat Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus melihat dan memahami bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Tanpa hikmat Tuhan atau hanya dengan hikmat manusia, maka salib ataupun pemberitaan salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, bagi kita yang memiliki hikmat Tuhan, maka kita melihat pemberitaan tentang salib ataupun salib itu adalah kekuatan Allah. Jelas sekali dalam ayat 18 tadi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Kenapa pemberitaan tentang salib itu kekuatan Allah? Karena pemberitaan tentang salib atau melalui saliblah kita bisa memperoleh apa yang namanya keselamatan itu. Kalau kita lihat, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka akan binasa, tapi bagi kita, maksudnya bagi kita itu yaitu orang yang percaya, itu mendatangkan keselamatan. Kenapa salib itu mendatangkan keselamatan? Karena saliblah yang merupakan karya ilahi bagi kita manusia berdosa untuk membereskan dosa kita, untuk membereskan legal standing kita sebagai manusia yang notabene-nya adalah terdakwa di mata Tuhan. Salib itu merupakan solusi ilahi untuk membereskan legal standing kita. Kalau secara hukum positif, seseorang yang melanggar hukum positif, maka dia kena status biasanya dengan status sebagai tersangka ataupun sebagai terdakwa. Dan untuk membereskan statusnya sebagai seorang tersangka atau terdakwa, kalau hukum positif itu hanya melalui pengadilan. Lalu kalau kita manusia yang melanggar hukum Tuhan, yang juga notabene-nya adalah terdakwa di mata Tuhan, apa cara ilahi, apa cara Tuhan untuk membereskan legal standing kita? Salib Kristus itu adalah bagian dari cara ilahi untuk membereskan legal standing kita sebagai manusia berdosa yang notabene-nya terdakwa di mata Tuhan. Makanya salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kita patut bersyukur sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa Tuhan memiliki cara tersendiri untuk membereskan legal standing kita, yaitu melalui salib Yesus Kristus. Karena itu ketika hikmat manusia melihat salib itu sebagai suatu kebodohan, bagi manusia dengan hikmatnya melihat salib itu sebagai batu sandungan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, yang memiliki hikmat Allah itu, maka kita melihat salib itu sebagai kekuatan Allah yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya, karena hanya dengan salib Kristuslah pemberesan legal standing kita bisa dibereskan, bisa diselesaikan. Dan kalau legal standing kita sudah diselesaikan, kita bukan lagi sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan, ya pada waktunya ketika kita dipanggil Tuhan, pasti kita memperoleh keselamatan. Karena kita legal standingnya sudah beres. Tapi kalau legal standing kita masih sebagai terdakwa di mata Tuhan sampai kita mati, maka kita akan pasti mengalami penghukuman.
seberapapun baiknya kita, seberapapun salehnya kita, karena kita tetap terdakwa. Jadi kita patut bersyukur akan salib Kristus itu. Makanya kita mengagung-agungkan salib Kristus, walaupun itu menjadi cemoohan bagi orang lain. Tapi bagi kita orang yang percaya, yang memiliki hikmat Allah, salib, pemberitaan tentang salib, itu adalah kekuatan Allah. Karena itulah yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa salib adalah kekuatan Allah. Karena saliblah yang mendatangkan keselamatan bagi kami manusia yang berdosa. Kami bangga akan karya Kristus di Bukit Golgota. Kami sungguh kagum akan cara Allah untuk membereskan legal standing kami sebagai terdakwa di mata Tuhan, yaitu melalui salib Kristus yang mati untuk menebus dosa kami. Kami patut bersyukur dan tolong kami untuk kami terus memberitakan salib Kristus dimanapun kami ada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami menunaikan tugas tanggung jawab kami. Salib Kristus kami terus beritakan, karena salib adalah kekuatan Allah. Roh-Mu mampukan kami untuk melaksanakan firman dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.